dia manggil saya. Terus dia bilang gini, "Wi," kata dia, "apa?" Saya bilang, "Tadi itu aku nggak sengaja ketemu sama teman aku." Terus dia bilang, terus dia megang tangan aku. Terus katanya, "Ih, kok tanganmu panas?" Gitu. Si temennya Atul ya, almarhum, bilang gitu, "Kok tangannya panas?" gitu. Terus aku dilihat tangan aku. Terus dia bilang gini, langsung tanpa tedeng aling-aling ya. Dia bilang gini, "Oh, ini umurmu nggak panjang," dia bilang. Terus dia ceritakan semua itu kepada saya. Terus saya bilang, "Istighfar Tul," saya bilang, "jangan percaya sama manusia." Jadi saya kalau masih ingat itu, aduh merinding rasanya. Kita punya Tuhan, saya bilang kayak gitu. Ya itulah saya ketemu terakhir. Jadi waktu saya ketemu itu besoknya saya berangkat ya. Besok sorenya itu saya berangkat. Terus berapa hari kemudian langsung saya dengar ada caos, kami nonton tuh di televisi. Jadi saya rombongan pertanian kan, orang 5 tuh lomba karya tulis di Samarinda. Nah, terus itu teman saya bilang gini, "Wi," katanya gitu, "ini lagi ada caos," katanya depan UBL. Terus saya itu seperti saya ingat teman-teman saya teknokrat, tapi saya berpikir saya membunuh ya, maaf ya Kak ya. Saya itu kan ada ya perasaan yang gini loh, yang merasa sesuatu terjadi gitu loh di sana, tapi saya membunuh itu dan membuangnya, paham nggak sih? Jadi saya saya nggak mau nonton gitu loh, saya nggak mau nonton caos itu, padahal waktu itu ada di televisi ya. Terus dia dipanggil lagi sama teman saya pertanian kan, satu angkatan itu dari HPT ya. "Wi, ini masih caos," katanya. "Coba kamu cek dulu temenmu yang di Teknokra, kan biasanya ada yang ngambil berita karena ada yang korban," gitu. Terus saya dengar lagi Ijal ya, pertama ya Kak ya. "Oh bukan, dia anak FISIP," saya bilang. Nah akhirnya saya dengar kabar itu, ternyata selain Ijal ada teman kita si Reno ya, baru Saidatul Fitri ya, almarhum Atul itu. Kalau tentang almarhum ini ya banyak orang salah menduga tentang dia. Contohnya pada saat dia mendaftar KSR ya kan. Nah, saya tanya, dia itu kan kayak kontroversi sih, dia selalu berbeda dengan kita gitu. Jadi selalu saya tanya, "Kenapa kamu daftar KSR juga? Kan kamu akhirnya ada yang bilang kamu seorang pengkhianat," kata saya gitu. Kemudian dia bilang gini, "Setiap ada acara di Teknokra, ketika ada yang sakit, ketika ada yang membutuhkan bantuan secara kesehatan, pertolongan pertama itu nggak ada yang tahu," kata dia. Nah, kenapa saya memutuskan masuk sana juga? Karena saya ingin belajar supaya kalau ada teknokra acara apa-apa dan butuh semacam P3K ya, maksudnya pertolongan pertama pada saat itu kalau kita ada acara kan sering sakit, banyak yang sakit atau apa. Nah, dia selalu bilang, itulah katanya gitu, alasan saya kenapa saya harus daftar KSR, supaya saya tahu dasar-dasar pertolongan pertama pada orang sakit. Seperti itu Kak. Pokoknya apa-apa yang dia putuskan yang suka menurut kami ya, saya termasuk itu kontroversi, tapi sebenarnya dia selalu punya latar belakang untuk kembali lagi ya, untuk teknokra dan itulah dia ya. Ya memang pada saat itu banyak yang nginep ya, nggak perempuan nggak laki-laki di rumah. Terus kita yang perempuan masak-masak. Kalau jam masak itu saya ingat itu dulu ada di belakang garasi. Kemudian kita ngampar aja di ruang tamu saya itu rame ya waktu itu. Terus telepon itu sering berdering juga sampai malam ya karena koordinasi tadi. Kemudian pembagian tugas dulu memang ada, tapi saya juga agak lupa ya gimana itu. Jadi ada yang standby dan pada saat itu memang terasa ya ada kekompakannya ya, makin dekat lah ya waktu itu, dan nggak ngelihat beberapa angkatan itu kelihatannya, nggak hanya angkatan saya atau Dewi atau ini aja gitu kan pada saat itu. Dan memang saya waktu tahu kabar itu kelihatannya ke rumah sakit itu. Waktu itu saya pertanian itu sedang ada acara juga. Pada saat itu saya masih ketua HMJ, jadi saya masih bolak-balik kayaknya. Nah, saya pada saat Atul
pertama masuk rumah sakit itu saya ketemu sudah dalam keadaan selesai operasi ya kelihatannya itu waktu saya ke rumah sakit itu. Saya ingat terakhir sebelum Atul dipindahkan ke Abdul Muluk itu saya malamnya ada kegiatan gitu ya, saya harus ke Rumbia, waktu itu anak pertanian ada acara kemah pertanian itu. Pada saat itu saya berat juga ya mau meninggalkan karena Atul waktu itu memang sudah minta pindah ke Abdul Muluk ya, tapi belum dipindahkan. Saya ingat itu hari terakhir. Nah, terus saya sempat nangis juga waktu mau berangkat tuh karena saya ingat kok Atul kondisinya gini, kok mau pindah ya. Saya sempat ada firasat berpikir gini, jangan-jangan Atul nggak mau meninggal di Advent. Pada saat itu sempat terbesit gitu ya, tapi saya nggak ngomong juga. Saya terus bilang sama teman-teman saya sebenarnya berat ya mau ninggalin Atul gitu. Tapi akhirnya karena tanggung jawab waktu itu saya berangkat. Nah, saya dulu masih masa jahiliyah ya. Saya juga waktu itu belum berhijab lah ya, saya ingat itu. Jadi pada saat saya berangkat ke Rumbia itu kan agak sore, itu ada burung gagak itu. Dulu ya masih percaya kayak gitu ya, kalau sekarang sih enggak lah ya, itu astagfirullah waktu itu. Tapi saya sempat terpikir kenapa ya gitu, aduh saya udah ke ini gitu ya, ke rasa gitu si Atul ini kok kayaknya ada apa-apa gitu. Pas saya pulang malam, saya sampai rumah kayaknya jam 8 malam, kok rumah udah kosong. Biasanya kan sehari-hari pada nginep di rumah kan, kok rumah kosong. Oh ternyata posko pindah ke Abdul Muluk gitu, semuanya pindah. Pada saat saya sampai rumah itu ada buket bunga ya, saya ingat banget itu buket bunga, nggak tahu saya itu kiriman dari siapa. Pada saat itu kan banyak yang kirim-kirim, buket itu udah rontok, itu daun-daunnya itu udah rontok semua. Terus saya ke ini lagi, kenapa bunga-bunga pada rontok ya, tapi mungkin kan udah beberapa hari memang ya, tapi saya enggak ya. Jam 4 pagi saya ditelepon Dharma, saya ingat waktu itu Dharma itu udah nangis-nangis teriak-teriak di telepon, Febri cepat ke rumah sakit gitu. Tapi pada saat itu kan malam ya, dan kayaknya mungkin gak ada yang nganter, dan saya juga karena udah sampai udah malam, akhirnya saya ke rumah sakit itu hampir subuh kalau nggak salah itu, dan saya Datul itu sudah nggak ada. Saya punya satu jilbab waktu itu ya dari almarhum itu, dan saya juga ingat ada foto kami berdua gitu ya, dia pernah ngerangkul saya, ya itu belum lama itu habis kegiatan apa ya, sebelum terus kejadian itu gitu. Jadi ada teman yang pernah bilang, saya lupa itu siapa, kamu nggak takut itu pakai jilbab dari Syaidatul gitu kan, ya enggak lah saya bilang kayak gitu. Tapi saya lupa jilbabnya, sekarang udah nggak tahu kemana juga, lupa. Tapi dulu sempat saya simpan ya, oh ini dari kenangan Syaidatul gitu. Saya baru jadi reporter ya gitu ya. Cuma memang reporternya itu saya lebih ke yang budaya ya waktu itu. Jadi yang non peliputan. Saya banyak moto bareng beliau ini. Jadi waktu itu memang ada kekosongan di fotografer kan. Jadi memang saya waktu jadi reporter itu masih tetap megang kamera kan. Sambil nunggu fotografer selanjutnya, calon fotografer selanjutnya yaitu Titon ya, kita panggilnya ya, Tony Wijaya gitu kan. Kenangan yang paling berkesan buat saya itu yang benar-benar nempel di otak itu adalah ketika minta pindah ya ke Abdul Muluk ya, si Mbak Syaidatul ini, sampai diangkut ke ambulans. Itu saya lihat mungkin di Mbak Febri di samping saya ya, jadi saya ingat ketika Mbak Febri ngomong kayak gitu tuh ya, kok feeling kita nggak enak gitu ya. Terus habis itu pindah itu diangkut, dipindahin ke kasur ke ranjang yang ada rodanya itu ya, untuk dipindahkan ke ambulans. Nah itu inget juga itu, jadi momen-momen itu saya masih nempel di otak ya, karena pas ngelihat itu kan udah diperban kepalanya gitu kan. Terus habis itu memang ya dia memang senyum-senyum aja orang gitu ya, sampai akhir hayatnya tuh masih senyum-senyum aja Mbak. Terus habis itu ya juga ya udah dengar kabar udah nggak ada aja gitu, tapi kok saya yang di otak tuh kok yang timbul adalah Masya Allah, dia orang tempat meninggal saja milih ya di tempat yang lebih Islami Insya Allah dibandingkan yang sebelumnya gitu. Jadi itu yang saya pikirin gitu, Masya Allah. Insya Allah husnul khotimah ya. Terus ada kita waktu itu masih mencari kameranya
kita berusaha banget itu kamera itu menjadi saksi gitu ya. Apa sih yang direkam waktu itu, kok itu kamera itu sedemikian menjadi apa ya? Kok kayaknya dikejar itu kan kamera dan itu masih dia pegang sampai detik-detik terakhir. Maksudnya sebelum dia masuk rumah sakit itu saya ingat juga dia tuh masih pegang tuh kamera gitu. Terus abis itu kamera itu terlepas juga, dan saya karena waktu itu saya resource-nya untuk perbaikan kamera banyak. Jadi saya memang megang kamera itu lama dan nyari ini dulu dicuci dulu filmnya, terus ternyata udah kebakar ya isinya ya. Yang 7 foto itu ya agak blur karena goyang kan, abis itu mungkin udah jatuh gitu, jadi terus kan sempat kebuka, kuncinya juga udah rusak, jadi itu udah, aduh saya udah pikir wah ini nggak tolong, tapi ternyata masih yang terselamatkan nih ya, kita nggak bisa memecahkan yang 7 itu sih sebenarnya, apa ya rahasia dibalik gitu kan. Terus itu si kameranya pun kita usahakan untuk diperbaiki, ya ternyata nggak bisa, tetap bocor gitu ya. Tapi itu kamera luar biasa sih, itu kenangan banget. Abis itu ya jadi saya jadi fotografer sampai Tony lulus. Pada saat info kejadian chaos, nah, itu saya posisi juga sama kayak graduate kayaknya tuh lagi tapi saya di FISIP, tapi saya tahu itu ada festival musik. Ketika ada informasi itu saya langsung mau ke sana, cuman saya mampir ke Teknokra dulu sebentar. Terus saya lihat posisi kosong Teknokra, itu kayak nggak ada orang. Saya sempat ngomong mungkin ada Mbak Yanti ya di belakang, cuman saya lihat di ruang tamu kosong. Akhirnya saya langsung ke sana, ke UBL. Waktu itu pada saat saya jalan ke sana, info tambahan datang, pertama chaos kan, yang info tambahan Yusuf Rizal udah ketembak. Nah, itu pas saya datang waktu masih lempar-lemparan ini gas air mata ya. Jadi tentara itu ngeluarin gas air mata, dibalikin lagi sama mahasiswa, ya masih lempar-lemparan begitu. Itu pedes sekali gitu. Semakin siang tuh semakin mereda. Kemudian ada kabar anak Teknokra ada yang kena gitu. Nah, dengar kata anak Teknokra kena, langsung saya ke Advent juga gitu. Mulailah di situ mulai gabung lagi kan, berkoordinasi dengan teman-teman sesama magang gitu kan. Kami udah nggak mikir magang lagi lah gitu, mikir apa yang bisa kita bantu lah gitu. Akhirnya ya ditambah posisi magang, ya kita terima apa aja, mau disuruh apa aja udah pasrah gitu. Tapi ya itu justru yang menjadikan kita lebih tahan banting ya sampai ke sana-sananya gitu, sampai selesai angkatan kita utuh di situ. Jadi banyak masa-masa sulit yang kita hadapi bareng-bareng. Pada saat ke sana pas hari pertama itu aroma kita juga menilai semua ya, aroma gas air mata tuh keras sekali di situ. Kemudian yang jadi selain Batul, yang jadi isu rame waktu itu Reno sempat dikabarkan hilang gitu loh. Kalau Reno itu memang langsung ke Advent karena saya yang ketemu kan. Oh gitu ya. Saya kalau itu confirm ya karena saya yang melihat langsung Atul sama Reno itu sebelahan tempat tidur. Oh iya. Saya yang menemani Reno ketika diambil pelurunya dari perut. Nah baru setelah itu kakaknya itu anak kami. Iya. Jadi waktu itu kan beredar isu mau ada sweeping, jadi ketakutan lah. Karena takut dibawa pulang, padahal sebenarnya Reno tuh mestinya belum boleh pulang lah kan, habis dijahit ya luka, maksudnya nggak pulang, tapi karena kakaknya mendengar informasi ada sweeping, Reno pulang. Gitu. Ya. Jadi selama dari hari itu pas kejadian, seingat saya juga nggak pulang-pulang gitu loh. Saya kayaknya nasibnya sama kayak Ucup deh. Saya nggak pulang-pulang sampai pada saat malam sebelum almarhumah
meninggal ya, itu setelah dipindah ke Abdul Muluk, itu saya minta izin pulang karena badan saya udah letoy ya, karena nggak tidur tuh beberapa hari dari hari kejadian. Saya minta izin pulang, baru tidur sebentar, pagi dibangun sama ibu kos gitu. Nah, udah ada kabar dari Abdul Muluk katanya udah meninggal itu. Mungkin akan lebih bagus kalau misalkan si Reno ada di sini ya, itu bisa cerita banyak tuh dia pada saat kejadian itu kan dia ada di sana dan sempat jalan sama Mbak Atul sebelum terjadinya chaos. Dan tadi Mbak Yanti cerita Reno sempat telepon ke Teknokra gitu. Reno sempat cerita juga ke kita bahwa pada saat nelpon itu yang mengabarkan Atul kena itu ya, itu sebenarnya dia nggak sadar dia juga kena gitu di perutnya. Nah setelah habis telepon baru dia pegang perutnya, katanya gatel gitu, perutnya gatel, pas dia lihat udah darah semua itu kan. Akhirnya jadi dia, kalau orang kan nunggu jatuh baru digotong, dia nyari-nyari orang yang mau ngajak dia ke rumah sakit gitu. Saya kena gitu. Kalaupun misalnya memang jalan hukum untuk kasus ini mentok ya, memang ya secara peraturan perundangan nggak memungkinkan gitu loh. Cuma yang jelas bagusnya sih memang ini kan jadi secara historis ini jadi sejarah yang sangat ini penting gitu loh buat kita semua gitu, bukan cuma buat anak Teknokra tapi buat bangsa Indonesia juga gitu loh. Nah, penting tuh untuk dibikin buku. Makanya dari tahun yang lalu juga saya kan pas ada acara Teknokrat diskusi 28 September juga mengusulkan untuk itu gitu loh. Ini kita syukur loh saksi sejarah di sini yang berhadapan langsung masih, yang merasakan, yang mengalami langsung, berhadapan langsung dengan almarhum masih ada semua di sini gitu kan. Nanti kalau beberapa tahun kemudian kita nggak tahu kan ceritanya kan seperti apa gitu. Itu penting gitu dijadiin rujukan nantinya bagi setiap orang yang ingin membuka kembali risalah sebenarnya apa sih nih, peristiwa apa sih nih gitu. Kita lihat aja gapnya kan sekarang semakin kelihatan gitu loh, gap knowledge-nya ya, gap pengetahuan sejarahnya tentang kasus ini gitu. Dari tahun ke tahun tuh semakin jauh gitu loh. Sampai KJW harus setiap tahun itu berbusa-busa cerita tentang cerita yang sama gitu loh. Padahal sebenarnya sumber-sumber primer itu ada di dalam ruang Teknokra gitu. Dan mungkin ya sumber primernya sebagian ya kayak kita yang berkumpul pada saat ini yang masih sempat mengalami kejadian pada saat itu gitu loh.